Kang Azi ya? Daniel Kang, itu mah. Kang Haji ya. Oke, makasih ya. Siap. Kang mau tanya Kang? Ini Kang Azi ya? Ya betul. Kenapa? Yang Excel Akang ini tuh kan paling terakhir iterasi 19 ya Kang. Ya. Mau lihat tuh Kang ke iterasi 19. Ini? Berarti si totalnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 20 ya Kang? Iya 20. Kalau TCR Akang tuh totalnya ada berapa Kang? Yang ini 20. Karena pabrik nggak dibawa kan? Oh, yang pabriknya nggak dibawa, jadi fokus Pabrik yang... itu kan udah ini ya, yang si ARD. Ini tuh. Oh, berarti ini tuh fokus yang luas kantornya aja ya Kang? Nah ya, ini yang luas kantornya aja kalau untuk si Corelab. Oh, berarti kayak kantin, masjid, klinik itu nggak bisa dibawa ya Kang? Nah karena ini mah kan nggak ada ketentuan khusus sih sebenarnya untuk peletakannya gitu, untuk si kantin, masjid, parkir motor, parkir truk, pos satpam yang gitu-gitu. Ini mah Oh, pakai ini aja sih kayak aturan yang nggak tertulis lah maksudnya. Kalau ini kan emang ada apa ya istilahnya, ada orangnya lah gitu. Perlu ini yang jadi tulang punggung si perusahaan, jadi ya perlu dipikirin. Itu sih pertimbangannya kalau di Karelab. oke Kang. Paling Kang ada satu pertanyaan lagi Kang. Iya, Mau lihat iterasi 2 Kang, maaf. iterasi 2. Nah, ini ya. Ya. Nah, ini tuh untuk pemilihan kayak perhitungan kenapa harus 1469, 2378 sama 510 itu ada aturannya atau gimana gitu kan? Ada. Ini yang harus sama bobotnya. Mm-mm. Yang mana sih 0,5 nih? Ya. Ini kan 0,5 tuh karena diagonal. Di Mm-mm. sini yang diagonal, jadi kita coba hapus dulu ininya ya. Ini kan yang diagonal tuh si 1. Ini kan diagonal dari direktur utama. Mm-mm. Terus yang 4, ini diagonal dari sekretaris utama. Kemudian yang 6. Kemudian yang 9. Ya Kang. Ini kan diagonalnya. Yang Mm-mm. mana kalau diagonal gini, si bobotnya tuh 0,5 atau setengah. Jadinya kita kelompokin untuk si 1, 4, 6, sama 9 tuh di satu klaster lah maksudnya. Karena si ininya juga bakal sama. Karena ininya 4 lah ya gitu. Ya Kalau Kang. yang ini mah ntar bakal nyesuaiin lagi. Jadi meskipun kalau tadi kan lumayan sederhana ya. Karena si bobotnya ini sama-sama 4. Ya Kang. Kalau ada yang beda, nah kayak gini udah pada beda-beda nih. Ini kan 4, 4, 2, 2, 3, sama 2. Dari ini aja dah, ruang rapat. Ruang rapat tuh poinnya 3. Terus yang marketing poinnya 2. Ini kan yang dekat ruang rapat, bukan yang dekat, yang diagonal ruang rapat tuh yang 12 ya. Yang ini. Berarti ini 0,3 ya 3 kali 0,5. 12. Lah, 12 mana dah? Di sini 12 kelewat ya. Nah, kalau yang ini kan jadinya 3 kali setengah. Terus kalau yang marketing di sini kan ininya 2. Jadi udah nggak bisa digabung. 1 sama 12 tuh nggak bisa digabung karena kalau yang 1 tuh poinnya tuh 2 kali setengah. Kalau yang 12 poinnya 3 kali setengah. Jadi udah harus disatu-satuin. Karena untuk bobot hubungannya itu beda.
dari sana sih perlu dilihat juga, makanya ditulis si ininya tuh biar ngegampangin itu aja sih. Jadi hubungan tiap yang ada di sini sama yang kita cari penempatannya tuh kita tulis. Ada yang udah coba bikin? Kalau Harusnya Sabtu saya kemarin. belum sih Kang. Oh. Soalnya agendanya Sabtu kemarin tuh udah ini ya, udah ada yang coba-coba. Jadi kalau secara konsep udah ngerti lah ya. Kalau saya pribadi sih insya Allah sih Kang. Cuman ya masih agak mind blowing antara kayak perhitungannya kayak penempatan diagonal sama kiri kanan atas bawah gitu deh. Paling nanti dicoba-coba dulu aja ya Kang. Iya sih, bakal lebih kebayangnya pas nyoba. Karena kalau dijelasin ini kan agaknya meskipun secara visual juga kadang kalah ini sih. Kecuali kalau ngerjain bener-bener sendiri. Itu bakal, oh ini tuh gini. Kemungkinan kayak gitu. Sebenarnya kalau agenda di minggu kemarin tuh kan pertemuan 12. Jadi emang agendanya buat si Korelap ini. Jadi mungkin minggu ini ya, hari Sabtu minggu ini tuh agendanya kita asisten si Korelap ini yang sekarang materinya disampaikan sama materi baru, materinya tuh bentar, AAD sama template kalau nggak salah. Ya, AAD sama template. Jadi seperti pertemuan kita biasa kalau di kelas. Buat nanti Sabtu, sekarang kita coba kasih gambaran ininya aja sih, gambaran singkatnya terkait AAD sama template. Jadi prosesnya tuh kita bikin AAD-nya dulu. Kalau si AAD. Nah, kayak yang ini nih, kan tadi udah dapet ya si apa namanya layout buat di kantor. Kalau ini patokannya ini kan istilahnya tuh lantai produksi. Lantai produksi ini patokannya si HRD. Ada sharing, ada power press machine, spray gun, dan lain-lain. Kan udah dapat juga tuh teman-teman si ARD yang kemarin dia ada revisi. Itu yang dijadiin patokan buat nentuin penempatan mesin-mesin. Kalau untuk sisanya kayak bentar. Kalau untuk kantor maksudnya yang barusan kita bahas itu dari si Korelap. Kayak yang mana sih direktur utama? Itu kan tadi direktur utama sama sekretaris utama. Terus ada dekat sama ruang rapat. Ini manajer marketing yang dekat sama manajer ini, dan seterusnya. Kalau ini aturannya based on Korelap yang barusan kita cari. Ini untuk si AAD. Kan kalau ini mah ada patokannya ya, si lantai produksi sama kantor, luas kantor. Kalau sisanya kayak fasilitasnya ya perlu disesuaikan aja sih sama ketersediaan lahannya. Yang penting sama kayak deskripsi dulu bikin kayak ini parkir truk luasnya berapa sih, parkir mobil, terus parkir motor, parkir material handling, kan itu udah ada di spesifikasi. Itu jadiin rujukan. Yang patokannya apa sih? Data arsitek. Ini untuk AAD. Jadi 2D lah ya gitu bentuknya tuh. Kayak denah gitu. Jadi AAD itu nanti bakal sepaket sama template. Kalau template gitu kayak gini. Basically dari si AAD ngambilnya. Kan ini secara layout atau denahnya sama-sama aja, cuma
Ambil yang fasilitas kantor, jadi khusus si lantai produksi aja. Template ini tuh apa sih? Ini tuh istilahnya peta yang memperlihatkan aliran dari si material. Jadi kan ini yang paling pertama di receiving. Kan di receiving, yang mana raw material semua masuk pertama ini ke sharing mesin. Habis masuk ke sharing mesin kan ada lanjutannya ya, proses tuh dari sharing mesin itu kayak misal proses pemotongan, langsung lanjut ke yang selanjutnya power press. Kalau ini sih patokannya OMH, lihat dari si aliran-aliran ini mah. Kalau untuk warna nanti spesifiknya bakal dijelasin ini sih, kenapa warnanya beda-beda. Yang jelas ini tuh bakal nunjukin aliran dari awal material di input lah ya gitu, ke mesin pertama atau proses pertama sampai ke itu kan nyambung nih semuanya. Makanya ini yang agak bakal pusing sih. Kan seluruh prosesnya bla bla bla, mapai ke sini, mapai ke sana. Dan pada akhirnya si material yang tadi menuju ini nih. Menuju si gudang shipping yang tadi itu. Jadi itu untuk gambaran singkat mengenai AAD sama template secara singkat. Mungkin kalau untuk pertemuan kali ini materi yang disampaikan udah cukup ya, karena PR-nya kita perlu nyampein materi terkait korelap. Jadi apakah masih ada pertanyaan mengenai korelap atau mengenai materi yang bakal kita bahas di hari Sabtu nanti? Maaf, Ya, mastiin lagi tadi teh korelap teh dari rank atau rank unit? dari rank unit. Oke. Kasih ya. Oke. Sisanya udah aman ya? Yang lain? Udah cukup clear terkait materi ini? Kang mau tanya, Ya. buat yang final kan tadi yang Akang itu bentuknya persegi panjang, Yang mana? Final? yang korlap final. Oh ya, oke. Nah, Apa? misalkan kalau bolong 1 atau 2 itu gimana Kang? Nggak persegi panjang. Itu kan gimana matriksnya ya? Karena saya mah kebetulan genap ini tuh 20, jadi matriksnya 5x4. Itu pasti disesuaikan sama jumlah ininya sih. Karena nggak mungkin juga kalau 19 harus dijadiin simetris lah gitu, kotak atau persegi panjang. Ya itu tentu nanti juga dikasih bukan keringanan sih, karena emang harusnya gitu, jadi nggak apa-apa. Oh iya. Yang lain sebelum kita tutup, karena saya mau makan dulu. Apakah udah clear? Sepertinya sudah sih Kang. Oke. Sebelumnya maaf karena pertemuan yang kemarin harus ditunda jadi hari ini. Saya pribadi mau minta maaf sama bilang terima kasih buat